Bitner Sianturi, pemilik toko kelontong di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur menggugat pedagang sayur keliling. Bitner mengklaim, keberadaan pedagang sayur keliling membuat toko kelontong miliknya sepi pembeli. Tak hanya dua pedagang sayur, kepala desa, kades, hingga ketua RT turut kena imbas. Bitner juga menggugat kades, ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan ketua RT setempat. Bitner menganggap mereka tidak mengeluarkan larangan bagi pedagang sayur keliling berjualan di Desa Pesu. Kuasa hukum dua pedagang sayur keliling yang tergugat, Heru Riyadi Wasto mengatakan, penggugat meminta ganti rugi 10 juta rupiah. Yang disampaikan di mediasi tadi, penggugat minta ganti rugi 10 juta rupiah dengan alasan dirugikan karena keberadaan pedagang sayur keliling ini. Katanya, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir kompas.com. Sementara itu, Bitner mengklaim, kerugian yang dialaminya mencapai 500 juta rupiah karena tokonya sepi. Menurutnya, terdapat surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 2022. Dalam surat pernyataan itu diperbolehkan pedagang untuk berdagang. Namun, syaratnya tidak boleh mangkal dan tidak boleh terlalu dekat dengan pedagang lainnya. Saya hanya minta dituruti surat pernyataan bersama tahun 2022. Boleh berdagang, tetapi harus etis dan tidak mangkal, terangnya. Bitner mengajukan gugatan kepada pedang sayur keliling pada tanggal 17 Januari tahun 2025. Ia kesal dengan pedagang sayur keliling yang kerap mangkal berjam-jam di depan tokonya. Menurut dia, hal itu mematikan usaha tokonya serta toko kelontong lain di sekitarnya. Saya tunjukkan ke beberapa pedagang karena melebihi batas wajarnya dari pagi sampai siang. Sementara pedagang lain, lewatnya bergantian, terangnya, dikutip dari surya.co.id. Ia berharap gugatan tersebut dapat membuat usaha sekitar tempat pedagang sayur keliling mangkal tidak sepi. Buntut dari gugatan tersebut, ribuan pedagang sayur keliling menggeruduk Pengadilan Negeri, PN, Magetan, Rabu. Mereka memberikan dukungan kepada dua rekannya yang menjalani sidang gugatan larangan berjualan sayur di Desa Pesu. Ketua Paguyuban Pedagang Etel Lawu, Yusuf mengatakan, hari dilakukannya aksi menjadi hari libur berjualan. Tidak ada yang jualan, perputaran ekonomi dari kami bisa mencapai 1,7 miliar rupiah untuk hari ini saja, terangnya. Pihaknya berharap, penggugat mencabut tuntutannya dan persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi belum mendapatkan hasil karena diundur. Rencananya hari Rabu dihadiri beberapa orang sebagai perwakilan. Sembari melihat perkembangan kalau tuntutan masih berlanjut, akan mengerahkan massa banyak, tandasnya. Di sisi lain, Kepala Desa Pesu, Gondo permasalahan ini sudah berlangsung sejak 2022, dan telah dilakukan mediasi. Gondo menekankan pentingnya keberadaan pedagang sayur keliling bagi masyarakat sekitar. Kehadiran mereka sangat membantu masyarakat karena sejak pagi sudah mulai jualan. Jika ada kebutuhan mendadak, mereka bisa diminta tolong, ucapnya. Ribuan pedagang sayur keliling menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Magetan pada Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masa aksi datang mengerahkan yang dipakai berjualan sehari-hari seperti truk pick-up maupun sepeda motor, lengkap beserta gerobak kayu berisi sayur mayur sampai dengan aneka bumbu. Untuk informasi lebih lengkap dilaporkan rekan Febrianto Ramadhani, jurnalis Tribun Mataraman. Rekan Febrianto akan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, dapat kami sampaikan unjuk rasa yang diikuti ribuan pedagang sayur keliling atau pedagang etek yang ada di depan kantor Pengadilan Magetan, Pengadilan Negeri Magetan itu berawal dari pria asal Desa Pesuh, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, menggugat tiga penjual sayur beserta pemerintah desa. Jadi gugatan pada tiga penjual sayur etek ini dinilai keberadaan mereka itu mematikan usaha toko kelontong sekitar di Desa Pesu. Dan sejatinya Bitner Sianturi ini sudah melewati mediasi ya bersama pedagang sayur sejak tahun 2022. Namun yang tiga pedagang sayur ini dinilai Bitner itu keras kepala ya, sehingga ia menyeret mereka ke meja hijau untuk digugat, dan tuntutannya
dengan nilai yang besar ya, lumayan, ada ratusan juta rupiah, itu berasal dari pendapatan mereka yang dihitung sejak tahun 2022. Dan juga eh, pada kemarin hari Rabu, eh, tahap pertama itu mediasi, ternyata tidak menemukan titik terang ya, baik antara Bitner maupun dari pihak tergugat, dalam hal ini penjual sayur dan juga pemerintah desa. Eh, dari pihak tergugat sendiri menilai bahwa tidak ada larangan ya, masuk, atau mungkin tidak ada larangan dari pemerintah desa terkait masuknya penjual, pedagang sayur keliling atau pedagang etek ini, karena kehadiran pedagang etek ini membantu khususnya dari ibu-ibu yang memasak, menyiapkan sarapan karena mereka hadir pagi-pagi, dan juga membantu karena jarak pasar yang cukup jauh ya, sehingga kebetulan milik milik pedagang etek ini lengkap gitu. Dan pada Rabu atau 1 minggu lagi ya, mediasi dengan kedua belah pihak untuk menawarkan solusi yang terbaik. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih, Hakan Febrianto Manajer Tribun Mataram atas dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Sebagaimana kita ketahui bersama, sudah dilaksanakan sidang pertama oleh majelis hakim yang diikuti oleh Pak Ritis Chandra, Wakil Ketua PN Magetan, dengan anggota 1 Pak Cesar Antonio Munte dan anggota 2 Bu Nisa Durifanti. Setelah para pihak lengkap, kemudian majelis hakim menunjuk mediator untuk memediasi perkara ini. Tadi hakim mediator, kebetulan saya juga selaku juru bicara sudah memediasi perkara ini. Sebenarnya permasalahan ini permasalahan mudah. Kami tidak pernah melarang pedagang. Ini harus digarisbawahi. Isu di sana kan saya melarang pedagang, sama sekali tidak pernah. Itu tertulis dan ada bukti bahwa saya tidak pernah melarang. Dan pedagang yang saya maksud adalah 2 orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Karena apa? Kalau sepeda motor itu mereka kan mungkin dia bilang orang menengah bawah. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup. Kalau nanti dia penegak hukum, kalau dia katakan ini tidak bisa menerima aspirasi warga, tentunya warga yang akan justru mungkin akan berdua sendiri, justru akan mendatangkan kaki 5 datang ke pusat biar belanja bebas. Sebenarnya kalau kita sikap ya akan merugikan dia sendiri. Selama ini tidak ada larangan untuk pedagang sayur masuk desa Pesu. Kalau masyarakat warga desa Pesu sendiri seperti apa? Masyarakat pada umumnya justru sangat membutuhkan, karena pedagang sayur memang pelayanan yang prima. Pagi sudah hadir, sudah mungkin membeli pun ada kekurangan pun tidak apa-apa, istilahnya utang sudah boleh.